Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Raudatul Munawarah, SSTM Kep, dosen tetap program studi Sarjana Terapan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah asuhan berkesinambungan pada masa nifas dan menyusui. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan semester 4 dengan kode mata kuliah BD 643224. Dengan bobot SKS 2. Nah, mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 3, dan CPL 5. CPL ini sudah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Dalam mata kuliah ini terdapat capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, antara lain ada CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menganalisis implementasi clinical reasoning dalam manajemen asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui yang responsif gender, berbasis bukti untuk mendukung optimalisasi kesehatan otak dan kesejahteraan ibu dan bayi secara komprehensif. Selanjutnya, pada CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis penerapan sikap profesional, etika, dan komunikasi terapeutik dan dengan memperhatikan budaya dan keberagaman dalam perencanaan dan pelaksanaan asuhan kebidanan berkesinambungan pada masa nifas dan menyusui yang responsif gender serta mendukung optimalisasi kesehatan otak secara etis, humanis, dan berpusat pada klien. Nah, pada mata kuliah ini saya menggunakan 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Saya memberikan materi presentasi interaktif yang berlangsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti biodigital untuk memahami anatomi laktasi, serta kuis interaktif seperti Quizizz dan Canva sebagai media pendukung lainnya. Pada bagian interaction, pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi interaktif, tanya jawab, dan role play konseling menyusui. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup penilaian formatif untuk menilai proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan dengan observasi unjuk kerja. Selanjutnya, penilaian sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode presentasi interaktif menggunakan video learning, tanya jawab, small group discussion. Selain itu, pada mata kuliah ini saya juga menerapkan metode demonstrasi dan role play. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah dari buku karya saya dan referensi dari buku panduan Kemenkes dan juga referensi lainnya. Berikut adalah rekaman pembelajaran langsung pada pertemuan 5 dengan topik breastfeeding dan manajemen laktasi. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Hari ini kita akan bertemu di pertemuan kelima dalam asuhan kebidanan berkesinambungan pada masa nifas dan menyusui. Kemarin pas waktu pertemuan keempat kita sudah membahas tentang peran keluarga terkait kuliahan pada hari ini. Ibu mau absen dulu ya, Ibu absen dulu. Sebelum kita masuk ke materi yang kelima ini, Ibu pengen tahu dulu nih, materi yang sebelumnya masih ada yang ingat nggak? Kira-kira ada yang mau review? Siapa yang mau review? Saya, Ibu. Silahkan Indi. Mau review peran keluarga dalam menyusui. Jadi psikologis laktasi melibatkan hormon prolaktin dan oksitosin. Bidan hanya melakukan pelekatan yang benar, tetapi juga harus melakukan konseling yang empatik untuk mendukung kesehatan psikologis ibu yang berdampak pada kesehatan otak bayi. Terima kasih Inda. Tepuk tangan dulu untuk Inda. Oke. Ibu mau minta satu orang lagi untuk review yang minggu kemarin. Ada yang bersedia? Saya, Bu. Oke, silahkan Alia. Menambahkan dari materi 1, Bu. Dari materi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang faktor lingkungan sosial dan budaya. Seringkali ada mitos atau kepercayaan lokal dari orang tua, mertua, seperti pantangan makan atau protein karena dianggapnya itu amis gitu. Lalu anjuran memberi madu, tajin pada bayi baru lahir yang justru bertolak belakang dengan kesehatan. Nah, tugas kita itu sebagai bidan adalah untuk melakukan edukasi yang dimana sensitif budaya, yaitu yang untuk melibatkan keluarga ataupun tokoh terpercaya dalam konseling agar dukungan yang diberikan keluarga sejalan dengan praktik berbasis bukti evidence based. Mungkin sekian Ibu. Oke, baik, terima kasih Alia atas reviewnya. Beri tepuk tangan dulu untuk Alia. Oke, baik. Karena tadi kita sudah melakukan refleksi atau review dari minggu lalu, sekarang saatnya kita masuk ke materi yang pertemuan kelima, yaitu breastfeeding dan manajemen laktasi. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kira-kira ada yang tahu dulu nggak tentang breastfeeding atau hubungan IMD dengan refleks bayi? Kira-kira ada yang tahu hubungan antara IMD dan refleks bayi? Oke, silakan Fatin. Terima kasih Ibu izin menjawab. Jadi hubungan IMD dengan refleksi bayi itu ada hubungannya. Pertama di situ adalah bonding atau ikatan antara ibu dan bayi, yaitu kin to skin, dan juga dari kin to skin tersebut bisa menghasilkan refleks baik pada bayi dan bisa nanti akan pelekatan, proses busuknya juga akan lebih baik Ibu. Oke, good job. Terima kasih Fatin. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kalian tidak hanya dituntut untuk bisa memberikan asuhan ya, tetapi di sini berfokus bagaimana memberikan asuhan kepada ibu menyusui, sekaligus juga menganalisis bagaimana dampak menyusui tersebut terhadap perkembangan dan pertumbuhan bayi dan balita ya nantinya. Tentunya juga dikaitkan dengan visi dan misi kita, yaitu bagaimana perkembangan otak bayi ketika menyusui. Oke. Nah, di sini ada 5 poin ya, ada 5 poin yang akan dibahas. Di antaranya yaitu ada nanti kita akan membahas terkait dengan fisiologi laktasi, anatominya juga, kemudian juga bagaimana itu IMD, ASI eksklusif dan rawat gabung, serta teknik menyusui, hambatan menyusui, bahkan nanti kita akan ada praktek konseling menyusui juga. Nah, selanjutnya teman-teman waktu perkuliahan anatomi pasti sudah pernah mendapatkan gambar ini ya, sudah tahu, ada yang tahu, ada yang masih ingat, ada yang namanya areola ya, ada yang namanya saluran utama ASI, ada puting dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saya contohkan terlebih dahulu, bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini kan kita punya alat peraga. Nah, di sini ada alveoli ya, ada yang ini adalah namanya puting atau yang hitam ini adalah areola.
Nah, kalau misalnya teman-teman atau mahasiswa yang mau melihat secara 3 dimensi, itu juga bisa kita menggunakan aplikasi. Berikut saya lampirkan aplikasinya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa membuka aplikasi namanya adalah Biodigital. Jadi di sini kita bisa melihat secara 3 dimensi ya. Nah, di sini ada lobus. Kita bisa geser, kita ya, seperti ini. Nah, kita bisa melihat ductus lactiferus itu apa? Oh, salurannya ya, saluran ASI-nya seperti itu. Setelah kita tahu tadi anatomi payudara dan anatomi untuk laktasi, sekarang kita harus tahu dulu nih bagaimana proses menyusuinya itu. Jadi untuk gambaran bagaimana bentuk di scan teman-teman, silahkan menggunakan handphonenya di scan. Silahkan di scan videonya. Dan akan kita tonton videonya. Oke, mari kita coba untuk membuka videonya ya. Nah, teman-teman bisa menonton videonya seperti ini. Nah, itu tadi kita sudah melihat ya. Ini adalah alveolinya yang seperti kita tampilkan pada biodigital tadi. Nah, perlu diingat bahwa bagaimana memproduksi dan mengeluarkan ASI-nya ya, tetapi juga bagaimana kondisi emosional dan psikologis ibunya. Ya, jadi harus kita jaga juga nih psikologis ibunya karena itu sangat berpengaruh terhadap produksi dan pengeluaran ASI gitu ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana dukungan keluarga ya, itu sangat berpengaruh terhadap produksi ASI. Nah, kemudian terkait dengan IMD seperti yang disampaikan di depan tadi oleh teman kita Fatin, bahwasanya IMD itu sangat berpengaruh atau sangat penting bagi tumbuh kembang bayi. Ya, itu adalah awal mula untuk menstimulasi bayi mulai dari refleksnya ya, mulai dari bagaimana dia mencari putingnya seperti itu ya. Pada proses menyusui tentunya yang berperan di sini tidak hanya si bayinya saja, tetapi ibunya juga sangat berperan. Maka di sini ada tanda-tanda perlekatan untuk memastikan bahwasanya bayi itu menyusunya dengan tepat. Ada yang tahu singkatan dari perlekatan mulut bayi? Iya, apa? Oke, ada yang tahu singkatan dari tanda perlekatan tepat pada bayi menyusui? Oke, silakan apa? Tanda perlekatan itu ada amobida, Ibu. Betul. Jadi betul sekali ya. Lihat di atas mulut ya, di atas mulut bayi gitu ya, dari pada di bawah mulutnya, terus mulut bayinya terbuka lebar ya. Kemudian B-nya itu adalah bibir bawah menghadap keluar. Jadi ini bibir bawah, dia akan menghadap keluar gitu ya, dipastikan itu. Kemudian dagu bayi itu menyentuh atau hampir menyentuh payudara. Nah, di sini contohnya ini adalah payudara ibunya ya. Dan di sini kita sudah punya bayi. Nah, jadi perlekatan itu kita harus tahu dulu. Yang pertama tadi apa?
Areola, betul. Yang areola adalah yang berwarna hitam atau kecoklatan ini. Yang berwarna hitam itu harus masuk ke dalam mulut bayinya. Nah, ceritanya mulut bayinya sudah membuka ya. Jadi pastikan dulu mulut bayinya membuka, baru kita tempelkan dagunya, baru kita masukkan. Terbuka lebar seperti ini. Bibir bawahnya menghadap ke bawah, dagunya menempel ke atau hampir menempel ke bagian payudara ibu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kelihatan semuanya? Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana posisi menyusui. Jadi, keberhasilan dalam menyusui itu tidak hanya terkait dengan bagaimana produksinya, bagaimana pengeluarannya, bagaimana penempelan atau perlekatan bayinya, tetapi posisi menyusui juga mempengaruhi atau berperan penting dalam proses menyusui. Nah, di sini contohnya salah satu contoh posisi menyusuinya adalah cradle hold Madonna, atau kita bisa membaginya menjadi 4 poin penting, yaitu kepala sama badan bayi itu lurus ya. Nah, misalnya ibunya mau yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan, konsepnya tetap sama. Terus bayi digendong dekat dengan tubuh ibu, jangan terlalu jauh ya. Kemudian seluruh tubuh bayi disangga atau ditopang seperti ini. Nah, kalau ibunya sebelah kiri kelihatan ya, sana. Nah, atau seperti ini. Jadi ditopang dengan satu tangan dan satu tangannya menyangga. Nah, wajah bayi harus menghadap payudara. Badan bayi itu satu garis lurus seperti ini. Nah, ya. Jadi antar kepala, bahu bayi, badan bayi itu satu garis lurus, jangan sampai bayinya menoleh seperti ini. Jadi usahakan posisinya seperti ini. Dan usahakan ibu dalam posisi yang nyaman. Nah, dilihat nanti kalau misalnya teman-teman melihat ada atau saudara atau tetangga yang sambil menyusui membungkuk seperti ini. Usahakan bayinya yang mendekat ke ibunya. Nah, ibunya boleh sandaran duduk, boleh. Itu lebih disarankan ya. Jadi bayinya yang mendekat ke ibunya, bukan ibunya yang bungkuk ya, atau mendekat ke bayinya, karena itu nanti akan ibunya mengalami kelelahan ya. Sesuai dengan keunggulan visi prodi kita yang mengintegrasikan neuroscience, ASI, terus menyediakan nutrisi terbaik untuk memilenialisasi syaraf-syaraf bayi ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwasanya hubungannya itu sangat erat sekali ya, pemberian ASI ini untuk nutrisi otak janin atau bayi ya, bayi. Nah, jadi di dalam ASI itu sudah ada DHA, AA. Jadi komposisinya itu sudah sangat lengkap, bahkan lebih lengkap daripada komposisi susu formula. Selanjutnya, kita akan sedikit memperagakan ya, saya akan mensimulasikan bagaimana itu konseling kepada ibu menyusui. Jadi nanti di sini ada ceritanya, ibunya konsultasi kepada kita sebagai bidan bagaimana menangani atau memanajemen terkait dengan menyusui. Oke, ada yang bisa bantu saya sebagai kliennya? Oke, baik. Sekarang Ibu contohin atau simulasikan bagaimana konseling menyusui. Ada yang mau bantu? Oke, silahkan. Ibu. Bagaimana Ibu? Oke Ibu, jadi puting saya tuh udah lumayan lecet karena udah 2 hari ini saya menyusui dan itu udah lumayan sakit. Saya cemas Ibu, soalnya takutnya anak saya malah gak bagus buat menyusuinnya, jadi gak bagus karena sayangnya ngerasa sakit Ibu. Oke. Wah, bagus sekali ya Ibu ya. Ibu sudah berusaha untuk menyusui, memberikan ASI eksklusif ya Bu ya. Itu sudah bagus banget. Nah, sebelumnya boleh saya lihat gimana sih cara Ibu menyusui?
Seperti apa biasanya, Bu? Oh ya, biasanya saya kalau di rumah itu suka beginiin gitu Ibu. Karena posisinya dia nggak bisa langsung menyusui di area puting saya. Jadi saya yang menyesuaiin dedenya. Oh iya, nah boleh saya kasih masukan sedikit ya Bu ya. Jadi ke depannya Ibu sudah benar menyusui, mau duduk boleh ya. Jadi ketika Ibu duduk, Ibu boleh agak sandaran juga, izin saya posisikan. Nah nanti kepala bayi wajahnya langsung dihadapkan ke arah Ibu ya. Kemudian badannya Ibu rileks aja, tangannya dipegang. Nah seperti ini. Nah, kepala bayinya ketika sudah membuka mulutnya baru dimasukkan atau dimasukkan areol atau yang hitamnya, mulai dari yang hitam. Ya itu ya Bu ya. Jadi setelah itu baru bayinya bisa menghisap dengan benar. Seperti itu. Iya, jadi Jangan sampai ibunya juga yang nunduk, ibunya ke belakang aja. Jadi bayinya yang Ibu bawa ke arah Ibu. Seperti itu. Akan beri apresiasi kepada ibunya sebelum kita memberikan masukan kepada ibunya. Dan dilihat apakah ibunya atau bagaimana sih ibunya sudah menyusui. Nah, jangan lupa beri penghargaan tadi kepada ibunya dan perbaiki sebelumnya kita meminta izin kepada ibunya untuk memperbaiki. Oke, selanjutnya teman-teman semua berdua dengan teman sebelahnya silahkan melakukan role play di tempat duduk masing-masing saja. Ini adalah skenarionya dan satu orang berperan sebagai bidan, satu orang berperan sebagai pasien atau klien seperti tadi dengan saya ya. Nah, fokusnya adalah yang diobservasi yaitu bagaimana sikap profesionalnya, teknik komunikasi terapeutiknya, dan ketepatan edukasi laktasinya. Ya, disesuaikan dengan skenarionya. Silahkan. Dikasih pegang tangannya dan diarahkan kepada ibunya ya. Nah, kamu arahin tangannya. Nah, arahin ke ibunya. Ya. Permisi ya Ibu. Gitu. iya, tapi malah gua tulis. Jadinya ini harusnya nulisnya kepake buat materi lain biar gua nggak mau. Sentuhan kepada ibunya. Oh, nah, udah kita kelihatan. Iya, jangan lupa ibunya tegak ya, ibunya tegak. Oke. Oh iya Ibu, saya kalau menyusui Kasih tahu ibunya yang ya. Oke, sudah kita lakukan role play tadi ya. Semuanya sudah mencoba. Terima kasih, beri aplaus dulu untuk kita semua. Oke. Dan saya sudah melihat semuanya tadi bagaimana konseling kepada ibunya. Hanya saja nanti kita latih lagi supaya lebih terbiasa dan tidak kaku ketika di depan pasien. Oke, good job. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kuis ya. Kita akan melihat bagaimana pemahaman teman-teman semua terkait dengan materi pada hari ini. Silahkan teman-teman bisa scan lagi, keluarkan handphonenya dan di scan. Di sini sudah ada barcode-nya untuk kuisnya. Masuk bener. Bisa nggak? Kalau nggak pakai kode, boleh pakai kode. Oke, kita start ya. Nah, silahkan dijawab. mengalirkan tubuh. Oksitosin ya sih. Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, yang tertinggi adalah Andarania. Mana Andarania? Oke, silakan berdiri Andarania. Kemudian yang kedua ada Anissa. Oke. Dan yang ketiga adalah Akila. Mana? Oke. Oke, terima kasih.
Tadi kita sudah mempraktekkan, mensimulasikan bagaimana konseling, terus kita juga sudah mendapatkan materinya terkait breastfeeding, terus ada kuisnya juga. Saya harap teman-teman semua bisa memahami pertemuan pada minggu kelima ini. Nah, selanjutnya boleh salah satu yang bisa menyampaikan kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini. Ada yang bersedia? Saya Ibu. Ya, silahkan Ayu. Izin menyampaikan kesimpulan untuk pertemuan pagi hari ini. Yang pertama kita tadi mempelajari tentang fisiologis dan pelekatan, yaitu di mana keberhasilan laktasi ini nggak cuma dipengaruhi oleh produksi prolaktin, tapi juga dipengaruhi oleh refleks oksitosin, yaitu let down refleks, yang di mana refleks oksitosin ini dipengaruhi oleh kondisi psikologis ibunya. Terus juga sebagian besar tadi masalah puting lecet atau ASI tersumbat itu karena posisi dan pelekatannya, latch on-nya itu salah. Nah, terus bukan karena ASI-nya kurang. Lalu yang kedua tadi tentang integrasi neuroscience, yaitu di mana praktik IMD, skin to skin, dan pemberian ASI eksklusif itu nggak cuman sekedar memenuhi kebutuhan nutrisinya, tapi juga menurunkan hormon kortisol, yaitu hormon stres, yang lalu menstimulasi juga sinopsis otak di periode emas bayi, yaitu golden period. Lalu yang ketiga yaitu peran bidan. Nah, peran bidan ini tidak hanya mengajari teknik menyusui, tapi juga memberikan konseling empatik yang berbasis bukti terhadap kondisi psikologis dan budaya keluarga agar ibu tenang dan percaya diri. Terima kasih Ayu. Kita beri aplaus dulu. Itu tadi sudah kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan satu tugas yang akan teman-teman semua kerjakan di rumah nanti, ya, yaitu menyusun checklist bagaimana edukasi dan konseling menyusui yang sensitif budaya, ya. Nanti bisa dikumpulkan di H+3 setelah ini, ya. Jadi dikumpulkan bisa melalui LMS ataupun dikumpulkan di Google Drive seperti biasa. Nah, sebelum kita mengakhirinya, jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang keenam, yaitu tentang kebutuhan dasar ibu nifas, yaitu terkait dengan nutrisi, eliminasi, istirahat, dan kontrasepsi. Bagaimana pertemuan pada pagi hari ini? Seru? Seru. Terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri untuk pertemuan pada pertemuan 5 pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bekal untuk teman-teman semua nanti menjadi bidan yang profesional. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan pernyataan diri dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pendidikan dan pengajaran yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai kompetensi dan komitmen saya dalam melaksanakan tugas sebagai dosen profesional di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Atas perhatian tim asesor, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.